Halo semua, selamat malam. Kembali lagi di Ngaso Malam Kamis, program obrolannya Aksi Kamisan dan juga Kios Sujo Chaos. Kali ini kita akan membahas hal yang cukup penting dan ya berlatar banyak banget sejarah kekerasan, penindasan dan sebagainya. Karena ini juga menyangkut fenomena yang sedang cukup marak dibahas di belahan dunia, walaupun ya berasal dari mungkin momentum yang cukup miris juga, karena di tahun 2020, tepatnya di tanggal 25 Mei kemarin di Minneapolis, satu wilayah di Amerika Serikat, masih terdapat tindak rasisme dan diskriminasi terhadap warga dengan alasan warna kulit gitu. Hal yang semestinya sudah bisa kita jauhi dan beranjak dari titik itu gitu, tapi nyatanya kita masih menjumpai fenomena itu, bahkan di momen yang cukup genting, yakni di momen pandemi corona ini gitu. Jadi itu membangkitkan amarah serta membangkitkan semangat kita semua untuk melawan itu. Jadi hadir ada gerakan Black Lives Matter, dan akhirnya momen-momen melawan bentuk-bentuk penindasan lainnya juga muncul, termasuk yang terjadi di Indonesia, utamanya terhadap teman-teman bangsa dan warga Papua. Untuk itu kita akan menggelar diskusi pada malam ini, kurang lebih mungkin 1-2 jam ke depan kita akan bahas banyak hal soal apa yang sebenarnya terjadi di Papua. Mungkin bagi sebagian besar kita yang belum banyak berinteraksi dengan Papua, mungkin yang kita bisa tahu dan bisa kita lihat hanya sebatas keindahan alam di Raja Ampat dan titik-titik lainnya, dan juga betapa hebatnya teman-teman Papua kita bermain bola di Persipura Jayapura, Persiwa Wamena, Persidafon dan sebagainya. Bahkan pernah punya momentum penting di Liga Champions Asia waktu itu, Persipura ya masuk ke perempat final kalau nggak salah. Jadi begitu hebat teman-teman Papua kita untuk bermain bola. Tapi di balik itu semua ada banyak sebenarnya hal yang perlu kita pelajari dan perlu dengar dari teman-teman Papua di momen kali ini. Mungkin pertama juga dari sejarah bagaimana akhirnya Papua bisa terintegrasi dengan Indonesia, karena kalau kita coba flashback ke sejarah Indonesia, mungkin ke momen-momen persatuan, perjuangan dan sebagainya sebelum kemerdekaan, Sumpah Pemuda dan lain-lain, kita tidak menjumpai ada perwakilan teman-teman Papua dan sebagainya. Walaupun kita sama-sama sebagai wilayah jajahan Belanda, dan juga Papua juga jadi salah satu titik Bovendigul dan sebagainya, jadi titik pengasingan bagi tokoh-tokoh bangsa di hari itu gitu. Tapi bagaimana sebenarnya kehidupan di Papua sebelum 69, sebelum PPRA dan sebagainya, juga bagaimana ada eksploitasi sumber daya alam lewat perusahaan tambang, kemudian juga ada diskriminasi hukum, rasisme, dan ya hal-hal yang masih sayangnya juga masih kita sering jumpai di hari ini gitu. Langsung aja, kita udah punya cukup banyak teman ngobrol hari ini, ada 5 orang. Kita akan sapa masing-masing dan tanya kabarnya. Pertama mungkin kita akan sapa Bung Emmanuel Gobay dari LBH Papua. Halo Bung. Halo, selamat malam. Selamat malam Bung Emmanuel Gobay. Di sana udah jam 9 malam ya Bung? Betul, sudah jam 9 malam di sini. Tapi santai ya, kita masih punya banyak cukup waktu untuk bisa ngobrol malam ini ya. Ya, selagi ada kopi pasti aman-aman saja, Pak. Doping ya. Sip. Nanti kita akan banyak ngobrol sama Bang Emmanuel Gobay. Kemudian kita di sini juga udah ada Bung Jeno Dogomo dari Aliansi Mahasiswa Papua. Halo Bung Jeno. Halo. Ya, ini AMP, Aliansi Mahasiswa Papua, menjadi salah satu organ yang cukup vokal karena sering bersinggungan di saat ini ya, harus bersosialisasi lewat pendidikan di sekolah ataupun di kampus. Bung Jeno, sekarang aktivitas gimana nih Bung? Saya sekarang di Bali. Di Bali ya, wah. Apa nih aktivitas di Bali, Bung Jeno? Ya, untuk sekarang dalam pandemi COVID, jadi di rumah aja aktivitasnya. Walaupun
Bali seasik apapun, pantainya oke-oke, tapi karena COVID, jadi di rumah dulu aja ya. Ya, di rumah dulu. Oke. Di tema diskusi kali ini kita mengangkat tema kami adalah orang yang merdeka. Ini merupakan penggalan lirik dari lagunya Efek Rumah Kaca yang berjudul Merdeka yang dirilis tahun 2017. Begitu kita juga mengajak sang vokalis yakni Mas Holil Mahmud untuk bergabung di diskusi kita. Halo Mas Holil, apa kabar? Baik, Jal. Nanti siap ya kita kulik dikit-dikit soal lagu Merdeka ya. Oke, kayaknya lupa deh gue 2016 kali aja. Oh, 2016 ya, ya sekitar waktu itulah, Mas ya. Iya, kayak 2016. Mas Holil udah siap kena pasal makar nih nanti, karena lagu Merdeka dan sebagainya. Nanti kita bahas juga tuh soal Mahar aja, mahar. Oh, mahar aja ya. Wow, mau ada tendensi poligami nih, hati-hati buat enggak ya. Oke, nanti kita bakal banyak bahas juga soal gimana pasal makar dan kriminalisasi dan sebagainya, diskriminasi di ranah hukum juga masih begitu marak diberlakukan bagi teman-teman Papua. Kemudian juga sudah tergabung dengan kita seorang mahasiswi yang sedang menempuh studi pasca sarjana di bidang sejarah di salah satu kampus di Australia. Ini ada Ligia Giai. Halo Kak Ligia. Halo. Ya, Kak Ligia ini udah nulis salah satu tulisan yang cukup banyak di-share di Tirto soal bagaimana dia menyatakan dengan berani bahwa yang permasalahan rasis itu permasalahan punya Indonesia gitu. Bukan permasalahan Papua, karena emang pelakunya baik dari level pemerintahan atau level masyarakat banyak dilakukan oleh teman-teman di Indonesia gitu. Nanti kita bisa ngeksplor soal hal itu ya, soal bahkan Kak Ligia merasa bahwa dirinya walaupun juga mengalami penindasan dan sebagainya, dirinya masih merasa lebih punya privilege dibanding atau privilege dibanding teman-teman OAP pada umumnya. Kita siap bahas itu ya, Kak Ligia ya. Oke. Siap. Oke, terus juga udah ada Kak Zuzan. Halo Kak Zuzan. Halo. Ini Halo. juga salah satu aktivis banyak isu di Papua. Jadi Banyak langsung isu. aja nih. Ya silakan. Langsung aja kita akan ngobrol sama Kak Zuzan soal hal pertama ya, hal soal sejarah. Bagaimana akhirnya ya walaupun kita mungkin secara geografis ada di wilayah yang berdekatan, pulau-pulau di Indonesia, pulau-pulau besar, dan juga salah satunya ada Pulau Papua yang bentuknya juga sudah sangat menarik seperti kepala burung dan sebagainya. Akhirnya ada sejarah yang kalau bisa dibilang cukup miris di antara kita gitu, Indonesia dan Papua. Ya tadi sudah sempat di-mention bahwa secara langsung sebenarnya pola solidaritas dan pola keterhubungan itu belum terjalin di masa penjajahan Belanda gitu, karena secara resmi Papua nanti mungkin bisa direlat detail dan sebagainya baru bergabung dengan Indonesia itu di 1969 kalau nggak salah ya. Mungkin Kak Susan bisa jelasin konteks sejarah di balik bergabungnya Papua ke Indonesia. Halo, selamat malam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan Aksi Kamasan dan juga kepada kawan-kawan tadi lupa yang bekerja sama untuk membuat diskusi ini. Saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana momen-momen penting di mana Papua menjadi bagian dari Indonesia. Pertanyaannya apakah itu secara demokratis atau itu dipaksakan? Nah, mari kita lihat. Jadi, pada abad ke-18 itu Belanda datang ke Papua. Dari penjajahan pertama yaitu penjajahan Belanda. Nah, sebelumnya memang kita tahu bersama bahwa kedudukan Belanda itu ada di wilayah Nusantara atau di daerah paling terluar Nusantara tuh di daerah Maluku. Nah, pada abad ke-18 kemudian diliriklah Pulau Papua. Nah, pertama kali Belanda masuk hingga kemudian menduduki hampir seluruh wilayah Papua hingga ke abad ke-19. Nah, kemudian
karena waktu itu situasi ekonomi politik, nanti kita bisa bahas setelah saya menyampaikan momen-momen ini. Akhirnya situasi ekonomi politik, kemudian pemberontakan Pangeran Nuku dan pemberontakan di Nusantara juga di wilayah yang sekarang Indonesia, kecuali Papua, karena Papua kemudian berbeda secara sosial budayanya. Nah, setelah pemberontakan tersebut, Pangeran ini kalau dari dari wilayah Maluku emang Pangeran Nuku sih saat itu yang benar-benar aktif melawan. Kemudian ada Sumpah Pemuda dan lain-lain di Indonesia, tapi di Papua memang tadi sudah sempat disebutkan bahwa tidak ada kehadiran orang Papua di sana. Kalau nggak salah dalam teks-teks yang kita baca ada Jong Ambon, tapi tidak ada yang disebutkan dari Papua seperti itu. Itu di tahun 28. Nah, di tahun 28 tahun 1928 Papua masih menjadi bagian dari Belanda. Nah, nanti kita akan bahas juga sebenarnya sistem pemerintahan Belanda di Papua itu berbeda dengan sistem pemerintahan Belanda di wilayah Nusantara yang tadi itu dari Aceh sampai ke Maluku. Nah, selanjutnya situasi ekonomi politik terus bergejolak, kemudian pemberontakan di Nusantara, kemudian pada 19 November 1961 rakyat Papua bersatu melalui KNP atau Komite Nasional Papua. Itu waktu itu kemudian mengajukan manifesto politik rakyat Papua. Nah, kemudian ke Belanda, tapi Belanda kemudian tidak meng-approve atau belum menyetujui itu hingga 1 Desember 1961. Belanda menyetujui kemerdekaan rakyat Papua waktu itu yang rakyat Papua kenal dengan Kongres Rakyat Papua I. Kongres Rakyat Papua I hari ini. Dan kenapa orang Papua kemudian setiap tanggal 1 Desember 1961 mengenang kembali hari tersebut, karena momen itu adalah momen di mana orang Papua juga bisa menyatakan sikapnya untuk bebas dari kolonialisme Belanda saat itu. Nah, 18 hari setelah itu ternyata Presiden Indonesia yaitu Soekarno kemudian mengumandangkan Trikora di alun-alun Yogyakarta, alun-alun utara kalau nggak salah. Setelah mengumandangkan Trikora, di dalam istilah Trikora itu memang untuk merebut wilayah Papua tanpa ada teks atau teksnya yang kemudian menceritakan merebut wilayah Papua, tapi tanpa meletakkan bahwa orang Papua harus seperti itu. Makanya akhirnya dikirimlah militer ke Papua pada tahun 1962. Nah, tahun 1962 kemudian dikirimkan militer dalam jumlah yang banyak ke Papua. Nah, itu menjadi awal di mana sejarah berdarah-darah militer Indonesia di Papua, dan itu juga menjadi tampilan buruk rakyat Papua terhadap orang Indonesia, karena memang yang dikirim ada militer dengan tujuan untuk menghancurkan. Di situ dituliskan hancurkan di Trikora ya. Di Trikora dituliskan hancurkan negara buatan Belanda. Padahal militer yang dikirim ke Papua itu untuk membunuh orang Papua, orang yang memiliki hak atas tanah dan wilayah tersebut kayak gitu. Ini menjadi sesuatu yang kontradiktif sekali, karena justru bukan tentara Belandanya yang dihajar, bukan tentara Belandanya yang dibunuh, tapi justru orang Papuanya yang dibunuh dari tahun 1962. Nah, selanjutnya secara untuk melegalkan pendudukan paksa Indonesia di Papua, kemudian akhirnya lahirlah kesepakatan waktu itu. Nah, salah satunya yaitu kita kenal dengan New York Agreement. Nah, New York Agreement ini terjadi di 15 Agustus 1962. Di dalamnya membahas tentang kedudukan politik wilayah Papua itu seperti apa.
Nah, di sini yang perlu digarisbawahi, dikasih tebal, bila perlu dikasih ya tebal ya bold, itu adalah tidak ada satupun keterlibatan orang Papua yang hadir di sana, tapi orang Papua tetap ada di Papua dalam cengkraman intimidasi militer seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada kemudian yang belum sepakat dengan hasil New York Agreement. Kemudian lahirlah yang namanya Roma Agreement. Roma Agreement ini terjadi di tanggal 30 September 1962. Jadi selangnya dari Agustus ke September itu sekitar 1 bulanan lah kayak gitu. Nah di sini memang kalau Roma Agreement lebih banyak menuntut hal ekosop sih, ekonomi sosial politik. Makanya kemudian dari pemerintah waktu itu pemerintah Indonesia kemudian kalau teman-teman tahu membangun Universitas Cendrawasih. Nah, teman-teman bisa bayangkan Universitas Cendrawasih telah berdiri dari 1962. Namun hingga kini bagaimana fasilitasnya, bagaimana sistem pendidikannya, teman-teman bisa cek sendiri. Nah, dari tahun 1962 ini dibangun untuk memperkuat kondisi penjajahannya agar dunia internasional mengakui bahwa Papua itu merupakan wilayah Indonesia karena pemerintah Indonesia saat itu memberikan bantuan atau memfasilitasi untuk pendidikan dan lain-lain. Nah, contohnya seperti Universitas Cendrawasih yang tadi itu. Nah, jadi emang tujuannya tuh untuk itu gitu, untuk mengubah kebudayaan masyarakat dan lain. Kita tahu lah pendidikan kan itu salah satunya untuk mengubah kebudayaan masyarakat gitu. Nah, selanjutnya sebenarnya di New York Agreement tuh sudah ditentukan yang namanya UNTEA atau United Nations Temporary Executive Authority. Maaf ya bahasa Inggris saya kurang bagus jadi Bagus kok itu bagus. Nah, pokoknya itu kalau disingkat tuh otoritas sementara dari PBB kayak gitu dari PBB. Nah, jadi itu kayak pemerintahan sementara. Jadi Indonesia maupun Belanda tidak memiliki hak atas Papua, tapi UNTEA yang memiliki hak atas Papua. Jadi bukan memiliki hak sih ya pemerintahan sementara lah kayak gitu. Nah, kemudian kong kali kong terus terjadi hingga akhirnya pada 1 Mei 1963 itu kemudian disahkanlah yang kalau di Indonesia dalam sejarah Indonesia disebut integrasi Papua ke wilayah Indonesia, tapi pada kenyataan itu adalah aneksasi atau penggabungan paksa wilayah Papua ke wilayah Indonesia tanpa mekanisme yang demokratis. Makanya tadi di awal saya memberikan pertanyaan apakah Papua di Indonesia itu dilakukan secara demokratis atau tidak. Nah, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita tahu bersama di Indonesia juga terjadi pergantian rezim ya di tahun 1965 sampai 1966. Di situ Papua masih tetap banyak militernya kayak gitu. Jadi memang teman-teman bisa bayangkan bagaimana psikologis masyarakat di Papua saat itu. Nah, pergantian rezim ini dari Orde Lama ke Orde Baru ini lebih mengerikan lagi. Teman-teman bisa bayangkan di Orde Lama saja militer sudah banyak, apalagi di Orde Baru gitu. Nah, selanjutnya kalau teman-teman mau tahu tentang yang paling fenomenal sekali di Papua nih tentang Freeport ya, karena banyak sekali orang yang membahas tentang Freeport tanpa melihat sejarah Freeport itu sendiri. Nah, sebenarnya Freeport ini sebelum kita ke situ mungkin saya mau mempertegas soal tadi ada pengucapan atau ya penyebutan konsep aneksasi ya. Ya. Ini kalau kita lihat KBBI definisinya emang ya pengambilan dengan paksa tanah atau wilayah orang atau negara lain untuk disatukan dengan tanah atau negara sendiri. Penyebutan pencabulan tadi Kak Susan juga menekankan beberapa kali bahwa prosesnya itu gak demokratis, bahwa emang main serobot aja dan seperti itulah sejarahnya. Mungkin bisa dijelaskan ya akhirnya ada momentum PPRA ya untuk akhirnya bisa menjadi legitimasi Indonesia di hari itu untuk akhirnya bisa mengintegrasikan Papua menjadi wilayahnya gitu. Ini apa aja hal-hal yang dimaksud dengan tidak demokratis di proses itu gitu? Karena kalau nggak salah kan emang mekanismenya nggak one man one vote kayak pemilu di hari ini ya. Dan pemilu hari ini di Papua juga
kurang lebih bukan seperti itu konsepnya, ada sistem noken dan sebagainya. Waktu itu melibatkan, kalau PPRA di tahun 69 kalau nggak salah ada 1.025 orang ya. Dan juga ada catatan soal pelibatan militer, tendensi, tekanan dan sebagainya, intensi seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Kak Susan, soal fakta-fakta itu. Iya, benar banget. Jadi aku juga mau sedikit sebelum masuk ke PPRA itu sebenarnya sebelum PPRA atau sebelum apa ya, kalau dalam hukum mungkin nanti Bang Edo akan jelaskan secara de jure tuh kayak secara hukum internasional itu menganjurkan mekanisme PPRA atau one man one vote kayak gitu. Nah, kemudian sebelum dilakukan pada 1969 itu di 1967 tuh sudah ada penandatanganan kontrak karya Freeport. Bahkan belum secara legal, tapi Freeport udah beroperasi di Papua seperti itu, dan itu melalui pintu Indonesia kayak gitu. Nah, untuk masyarakat Indonesia semua, jika kita selalu berteriak anti antek-antek asing, kalian perlu tahu dan kalian perlu ngecek lagi bahwa sebenarnya Freeport itu menjadi pintu masuk dari modal asing. Nah, untuk itu kenapa perlu kita untuk menolak Freeport sebenarnya. Nah, selanjutnya tadi kita masuk ke PPRA ya. Tadi sudah kontrak karya Freeport, kemudian kita masuk ke PPRA. PPRA ini ya seperti secepat-cepatnya lah dilaksanakan untuk memenuhi yang tadi saya sampaikan tuh secara hukum internasional dengan cara menyiapkan orang Papua, kemudian banyak narasi yang kemudian berkembang seperti sebenarnya sudah tersedia surat yang berisikan vote Indonesia dan atau tadi sudah sempat disampaikan bahwa ada tendensi-tendensi militer di mana orang-orang yang dipilih kemudian didekap dan dipaksa untuk harus memilih Indonesia seperti itu. Nah, mungkin fakta di balik PPRA yang jelas itu yang menurut saya bisa dipertanggungjawabkan itu adalah ternyata pada saat PPRA dilakukan di 1969, yaitu dari tanggal 14 Juli hingga 2 Agustus 1969, populasi orang Papua pada saat itu sekitar 809.337 orang. Namun yang dibawa itu ada sekitar, atau yang dipilih itu hanya sekitar 1.025 orang. Nah, kalau kita presentasikan, ini bahkan tidak mewakili, tidak layak menjadi sampel gitu. Persentasenya tuh adalah hanya 0,126% dari rakyat Papua saat itu yang dipilih untuk memilih, untuk mengikuti proses PPRA seperti itu. Dan alhasil tiba-tiba hasilnya adalah semua orang setuju untuk bergabung dengan Indonesia. Padahal pada saat itu ya penuh dengan intimidasi untuk dibunuh, keluarganya disiksa dan lain-lain kayak gitu. Mungkin itu sedikit tentang, oh ya, lanjut ya, mohon maaf, lanjut sampai selesai Orde Baru nih. Nah, kemudian setelah itu ada juga perlawanan-perlawanan mahasiswa seperti beberapa yang tidak sepakat atas hasil PPRA dan lain-lain. Tapi memang saat itu di bawah tekanan militer sehingga hanya sedikit saja karena trauma bertahun-tahun dari rakyat Papua itu saat itu. Nah, hingga akhirnya pada tahun 1998 itu kan ada kondisi di mana perubahan rezim lagi, di mana reformasi. Kemudian ada sedikit celah buat rakyat Papua kemudian saat itu untuk bisa bersuara, bernafas lah seperti itu, dan kemudian bersatu dan bukan bersatu sih, mencoba untuk mengkonsolidasikan dirinya kembali, kemudian menyatakan memberikan aspirasinya di tahun 2000-an kayak gitu. Nanti ada satu tokoh waktu itu namanya Teis Oluwai, dia dari Dewan Presidium Papua seperti itu. Nah, pada akhirnya Teis ini juga dibunuh oleh militer Indonesia. Nah, mungkin sedikit itu aja dulu yang aku bisa sharing. Kalau misalnya ada pertanyaan dan lain-lain, nanti kita bisa sharing sambil jalan. Oke. Oke, thank you Kak Susan. Nanti kita pindah ke bahasan lain terlebih dahulu. Terima kasih buat penjelasan soal
konteks sejarah bagaimana integrasi yang bisa dibilang sebagai aneksasi atau pemaksaan, penyerobotan, pencaplokan dan sebagainya wilayah dan masyarakat Papua terhadap jadi bagian dari Republik Indonesia gitu per tahun 60-an, tepatnya berkat PPRA atau penentuan pendapat rakyat di tahun 1969. Tadi kita juga akan berpindah ke bahasan yang sebenarnya udah cukup dibahas oleh Kak Susan tadi soal sejarah Freeport ya. Lucu karena secara resmi itu masih wilayah tanpa ya kalau bisa dibilang tuan gitu karena ada UNTEA di sana jadi belum disepakati apakah Belanda, apakah Indonesia atau ya justru Papua sendiri untuk karena bisa punya otoritas di wilayah tersebut, tapi sudah ada pembangunan PT Freeport gitu, tambang emas dan tembaga dan sebagainya di wilayah Papua dan ini emang didorong oleh mekanisme perubahan rezim politik walaupun undang-undangnya masih lahir di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno lewat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 lewat Undang-Undang Penanaman Modal Asing, tapi kita sudah sama tahu bahwa sejak akhir 65 sampai ke 67 itu ya cengkeraman Soekarno sudah tidak terasa dalam pemerintahan Indonesia dan berganti ke Soeharto gitu yang akhirnya memimpin di Orde Baru. Akhirnya kita ingin berpindah ke bahasan soal eksploitasi sumber daya alam yang ada di tanah Papua gitu. Ada banyak perusahaan-perusahaan tambang, mineral ekstraktif dan sebagainya yang akhirnya menggerus kondisi lingkungan yang ada di tanah Papua gitu. Mungkin bisa dijelaskan kondisi per hari ini kerusakan-kerusakan lingkungan mungkin kayak berkurangnya lahan hutan dan sebagainya yang ada di tanah Papua. Mungkin yang mau menjelaskan di sini ada siapa? Bung Jeno atau Bung Edo? Siapa nih yang siap buat menjelaskan konteks eksploitasi sumber daya alam di tanah Papua? Oke, Bung Edo kayaknya siap buat bahas ini ya. Gimana, Bung? Soal ya, kalau kawan-kawan yang lain tidak bahas, nanti saya akan bahas kan itu. Kayaknya udah silakan Bung Edo diberikan waktu untuk bahas soal konteks eksploitasi sumber daya alam nih. Saya? Iya, silakan Bung. Oke, pertama selamat malam buat semua. Mungkin tadi sudah ya landasan awal proses eksploitasi di Papua melalui tadi kontrak karya PT Freeport. Kemudian menurut beberapa sumber rupanya kontrak karya tersebut yang dijadikan landasan untuk merumuskan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal ya, yang spiritnya adalah lebih-lebih memberikan keuntungan bagi para pemilik modal. Nah, kalau yang kemudian terjadi di Papua setelah Freeport tahun 67 itu, berikutnya adalah melalui perusahaan sawit ya. Mungkin teman-teman tahu tentang PTPN ya. PTPN 2 yang kantor pusatnya di Morowali, rupanya dia punya cabang kebun di Arso dan juga di Ransiki, Manokwari. Nah, itu mereka awal bangun di tahun 1980-an ya, tepatnya 83. Nah, dalam proses awal itu sebenarnya sudah terjadi beberapa pelanggaran hak-hak masyarakat adat ya. Yang pertama adalah terjadi perampasan tanah adat oleh
perusahaan tersebut, dan rupanya juga terjadi penggelapan tanah adat dilakukan oleh yang memberikan izin kepada perusahaan itu, yaitu pemerintah. Begitu. Nah, selain itu, yang kemudian sangat miris pada saat itu adalah proses masuknya itu dibarengi dengan isu politik yang sangat kental pada saat itu. Ya, semua tahu bahwa penerapan status DOM di Papua sejak tahun 63 sampai katanya dicabut tahun 1998 ya, pasca reformasi. Namun faktanya masih ada. Nah, artinya saya mau kasih tahu kalau di tahun 83 itu praktek daerah operasi militer di Papua itu sangat tinggi. Nah, perusahaan itu hadir pada saat itu. Nah, kebetulan di tempat di mana perusahaan itu akan masuk, yang tadi saya sebutkan di Arso, itu rupanya dijadikan disebut basisnya TPN pada saat itu, sehingga banyak sekali aparat khususnya TNI yang dikerahkan ke sana. Nah, akibat banyaknya TNI yang dikerahkan ke sana, banyak masyarakat adat, pemilik tanah adat ini trauma dan takut, sehingga takut kemudian banyak yang mengungsi ke Papua Nugini. Kemudian ada juga yang tinggal itu mereka memilih tinggal di bagian di hutan ya. Ketika mereka tinggalkan dusun mereka itu, pada saat itulah perusahaan itu masuk ke sana. Nah, setelah perusahaan itu masuk, dia kan butuhkan lahan yang baik ya. Kalau di dalam lahan itu masih ada bukit-bukit ataupun sungai, itu kan akan mengganggu aktivitas kebunnya. Nah, yang kemudian perusahaan itu lakukan adalah apa? Dia mulai meluruskan sungai-sungai yang berkelok-kelok di situ, kemudian juga meratakan bukit-bukit yang ada di situ. Bahkan juga beberapa gunung itu diratakan dengan maksud supaya dapat lahan kebun sawit yang baik. Nah, maksud baik oleh perusahaan ini itu rupanya menjadi sumber konflik. Nah, sumber konfliknya apa? Ketika para pengungsi tadi yang takut karena DOM itu kembali dari Papua Nugini maupun masyarakat adat yang tinggal di sekitaran situ turun dari tempat mereka bersembunyi, mereka temukan tanah mereka sudah tidak ada. Begitu. Tanah mereka itu sudah menjadi lahan sawit. Nah, yang kemudian menjadi masalah di sana adalah kan mereka secara turun-temurun pembagian tanah itu kan dan batas tanah mereka membatasinya dengan sungai, kemudian batu, gunung dan sebagainya. Ketika sungai diluruskan, kemudian batu ataupun gunung dihilangkan, secara otomatis batas tanah adatnya itu sudah tidak ada itu. Nah, ketika sudah tidak ada, yang terjadi adalah masyarakat adat yang tadinya mengungsi itu, dia protes kepada masyarakat adat yang tinggal. Kiranya masyarakat adat yang tinggal ini yang memberikan. Jadi itu salah satu dampaknya ya. Jadi ada konflik horizontal ya Bung antar warga ya. Akhirnya seperti itu. Nah, konflik horizontal berikutnya adalah karena kemudian perusahaan itu menggunakan konsep PIR ya, perkebunan inti rakyat. Nah, perkebunan inti rakyat ini kan kerjasama ya antara Menteri Kehutanan dan juga transmigrasi. Pada saat itu kan banyak transmigrasi yang dikirim ke sini. Kebetulan di lahan-lahan PIR ini ditempatkanlah mereka di sana. Nah, namun penempatan itu bukan hanya ditempatkan begitu saja, tapi mereka ini dijadikan buruh sawit dengan kontrak selama 25 tahun mereka menjadi buruh sawit. Iming-imingnya apa? Setelah mereka 25 tahun akan dikasih sertifikat hak milik begitu. Jadi
dia tidak hanya kemudian merampas tanah dan juga menghilangkan batas-batas tanah, tapi juga menjadi satu praktek penghisapan yang sangat tidak manusiawi, karena orang dibawa ke sini bukan untuk kemudian mendapatkan lahan yang baik, tapi justru menjadi buruh pada perkebunan sawit itu sendiri, begitu. Oke. Nah, itu mungkin sedikit contoh dari tadi perusahaan sawit tadi itu. Oke, paling yang ini Bang, yang terkini atau terupdate ini ada konsep MIFE ya, Merauke Integrated Food and Energy Estate. Jadi emang ada upaya untuk pembukaan lahan untuk sawah, padi dan sebagainya, walaupun sebenarnya secara kultural masyarakat Papua mengkonsumsi produk lain untuk makanan pokok, sagu dan sebagainya gitu-gitu. Ada juga pembangunan jalur Trans Papua di Pulau Papua yang ditandai dengan waktu itu Pak Jokowi dan jajaran naik motor trail di pembukaan jalur dan sebagainya. Apa hal-hal yang bisa dikritisi lebih lanjut, Bung Edo, dari momen-momen itu MIFE dan juga Trans Papua nih? Oke, nah MIFE ini kalau dari misinya sama konteks hari ini pasca COVID kan kelangkaan pangan ya. Pertanyaannya apa dampak yang apakah hasil MIFE itu sudah bisa memenuhi kebutuhan pangan orang Papua ataupun masyarakat Indonesia? Ini kan juga kemudian bisa kita jadikan tolak ukur ya melihat itu. Tapi tolak ukur melihat apakah program pemerintah pusat dalam membangun Papua sebagai lumbung pangan itu berhasil atau tidak. Hari ini kan COVID toh. COVID dampaknya adalah kelangkaan pangan. Pertanyaannya apakah MIFE mampu terbukti memenuhi kelangkaan pangan yang ada atau tidak? Buktinya kan tidak. Berarti ya bisa dibilang proyek tidak tahu gagal atau jadi. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa MIFE, melalui MIFE sendiri kita bisa melihat bagaimana praktek eksploitasi sumber daya alam itu dilakukan oleh pemerintah pusat. Kenapa saya katakan itu? Izin dari beberapa perusahaan yang ada di dalam proyek MIFE tersebut itu diberikan oleh kementerian. Ada beberapa saja yang diberikan oleh kepala daerah, baik itu gubernur ataupun bupati. Nah, satu hal yang kemudian menarik untuk dilihat di sana adalah apakah pemberian izin dengan batas wilayah tersebut itu sudah melihat batas wilayah tanah ada tidak? Yang paling disayangkan itu apabila pemberian izin itu didasari dengan data yang hanya diambil melalui internet. Ini kan akhirnya kemudian yang berdampak adalah konflik persoalan batas wilayah suku satu. Yang berikutnya terjadi perampasan tanah adat secara sistemik melalui pemberian izin itu. Yang paling yang kemudian paling sangat disayangkan adalah yang akan dibangun dalam proyek tersebut adalah menanam padi. Sementara kita tahu bahwa padi bukan menjadi makanan pokok orang Papua. Nah, kemudian kalau padi bukan menjadi makanan pokok orang Papua, artinya orang Papua tidak punya budaya bertanam padi. Kalau konteksnya seperti itu, maka kalau dipaksakan itu terjadi, maka akan terjadi akan terjadi proses proses pemaksaan konteks budaya yang sangat
yang sangat fatal. Kenapa saya katakan sangat fatal? Karena kita kembali pada wilayah tempat MIFE itu ada masyarakat adatnya kan tradisinya adalah berburu dan meramu. Mereka dengan begitu mereka hanya bergantung pada hasil adanya hutan. Nah, bayangkan ketika hutan itu dialih fungsi menjadi lahan sawit atau hutan itu dialih fungsikan menjadi sawah, maka mereka yang tadinya seperti itu otomatis mereka akan menjadi penonton di situ. Artinya dampaknya bisa saja mereka akan menjadi kelaparan secara permanen karena mereka tidak punya tradisi menanam sawah. Begitu. Dan ketika sawah itu yang didorong, maka sayang mereka akan jadi guru tani. Tapi ya itu pun kalau tradisinya seperti yang tadi ya sangat sulit. Akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk kemudian mereka menyesuaikan dengan itu. Yang paling parah lagi itu berdampak pada hilangnya mitologi yang ada di sana. Sebagai contoh marga Mahuse ya, itu menganggap mereka asal usulnya dari sagu. Ketika sagu itu dialih fungsi menjadi sawit, kan mitologi mereka ini itu akan berdampak buruk. Dan kalau itu berdampak buruk, saya pikir akan sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Apalagi mereka adalah masyarakat adat yang meyakini adanya mitologi dan juga dunia-dunia mistik seperti itu. Mungkin itu kalau MIFE, tapi sebenarnya yang ingin saya sampaikan secara garis besar dalam konteks ini, cara negara menghabiskan sumber daya, melakukan eksploitasi sumber daya alam di Papua itu seperti dia makan jeruk. Ya. Jeruk kulitnya saat dikuliti itu dia berikan izin hak pengolahan hutan. Setelah hutan itu sudah habis, kulitnya itu sudah habis, dia akan memberikan HGU, hak guna usaha untuk lahan sawit. Dia lepaskan itu serat-serat putih yang melengket di jeruk. Itu dengan cara dia berikan HGU tadi. Setelah kulit-kulit putih itu bersih dari jeruk, maka dia akan memberikan surat izin untuk mengolah tambang. Surat izin pengolahan tambang. Itu makan itu jeruknya. Nah, saya analogikan seperti itu karena yang saya lihat di sini seperti itu. Awalnya adalah HPH. Kemudian bekas lahan HPH itu berubah menjadi HGU. Dari HGU kemudian berubah menjadi surat izin usaha pertambangan. Begitu. Nah, itu yang hari ini sedang terjadi. Untuk diketahui saja, berdasarkan data Pusaka, itu dalam bukunya yang berjudul Atlas Sawit Papua, kurang lebih ada 150 izin usaha sawit di Papua. Begitu. Kemudian juga di atas itu sudah ada sekian puluh izin tambang di Papua. Di atas itu juga sudah ada sekian ratus HPH di Papua. Jadi yang kemudian bisa kita tarik kesimpulan adalah tanah Papua ini sudah dibagi-bagi oleh negara kepada korporasi. Itu yang terlihat hari ini. Oke, Bung Edo, terima kasih atas paparan soal bagaimana pemerintah Indonesia lewat
berbagai izin terhadap beberapa perusahaan sawit, tambang dan sebagainya begitu. Tambahan ya, tambahan. Iya, silakan Bu. Tambahan. Nah, kalau dari izin dan sebagainya yang saya sebutkan, kemudian kita lihat lagi ke dalam proyek strategis negara yang sedang didorong oleh pemerintah, kita semua tahu bahwa proyek strategis negara berbasis pada MP3I ya. Iya, MP3I. Dalam proyek strategis negara itu sudah terlihat contoh tadi yang disebutkan jalan dari jalan trans. Pertanyaan saya, jalan trans itu untuk masyarakat lewat ataukah membawa hasil eksploitasi itu ke pelabuhan? Karena jelas itu terlihat dalam petanya. Dia terkonek dari Merauke naik ke Pegunungan Bintang. Dari Pegunungan Bintang naik ke Jayapura. Merauke ada pelabuhannya. Jayapura ada pelabuhannya. Dari Pegunungan Bintang dia tembus ke Wamena. Dari Wamena dia tembus ke Nduga. Dari Nduga dia tembus lagi ke Puncak Jaya. Dari Puncak Jaya akan tembus ke Paniai. Dan Paniai, Deyai, Dogiai, dan turun ke Nabire. Nabire kota pelabuhan. Jadi misi besarnya adalah melakukan eksploitasi tadi dari yang sudah dibagikan ke setiap korporasi. Jalan ini adalah untuk membawa tadi hasil eksploitasi itu ke pelabuhan. Selanjutnya akan dibawa kemana? Kita tahu kan dalam MP3I pulau di Indonesia dibagi dalam beberapa koridor ya. Ada pulau yang disebutkan sebagai tempat industri, itu kan Pulau Jawa. Kemudian sumber sumber sawit di mana, tambang di mana, itu kan semua mentah. Dan nanti akan dibawa ke tempat pulau yang industri itu, kemudian diekstrak menjadi yang jadi. Ini semua terlihat dalam planning besar kepentingan korporasi, Bung. Begitu. Dan saya pikir apa yang dialami oleh Papua sama juga dialami oleh kawan-kawan di Sulawesi, kemudian di Jawa juga, di Sumatera, di Kalimantan. Buktinya kan semua sedang protes tuh ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lingkungan dan kehutanan disatuin. Demi kepentingan siapa kah ini? Mungkin itu dari saya, Bang. Oke, Bung Edo, terima kasih buat pemaparannya. Lagi-lagi kita bisa ngambil ya semacam kesimpulan awal karena emang proses masuknya berbagai perusahaan baik untuk perkebunan sawit dan juga tambang itu banyak yang tidak partisipatif dan juga era eksploitatif terhadap kondisi sumber daya alam yang ada di negara kita gitu, terlebih di wilayah Papua. Ini juga momen-momen yang banyak terjadi di titik-titik lain ya, di Kalimantan Timur dan beberapa provinsi lain juga. Apalagi diperparah dengan sekarang sudah disahkannya Undang-Undang Minerba baru seperti itu. Oke, buat para teman-teman narasumber dan juga para penonton di diskusi kali ini, Ngaso Malam Kamis edisi 35, kita mungkin akan jeda sejenak karena teknis di Instagram hanya memungkinkan untuk 1 jam. Nanti kita akan jeda untuk akhirnya bisa berlanjut ke obrolan berikutnya. Kita masih akan bahas soal bagaimana tindak-tindakan rasisme baik dari struktur pemerintahan maupun dari sistem masyarakat yang ada di Indonesia itu berlaku terhadap banyak warga di Papua. Kemudian kita juga bisa bahas soal dimensi diskriminasi hukum, bahwa banyak kriminalisasi, pasal-pasal yang diberlakukan, banyak perbedaan perlakuan dibanding warga-warga dari wilayah lain bagi teman-teman Papua.